ada sarangnya apa pelungsungannya ulo. Ternyata buat rumah ular ya. Nah ini pelungsungan ularnya itu banyak. Jadi pelungsungan ularnya itu banyak, ulonya gede, kelihatannya ulo hitam. Tentunya butuh diekskavasi mbak ya. Dimungkinkan di dalamnya ada struktur mbak ya. Ada struktur yang ada di dalam ini. Jadi ini fragmen-fragmen batu bata kuno yang cukup banyak, kemeleler mbak ya. Kemeleler, gembletak. Oh, ada yang tebal sekali memang. Oh ada yang tebal kayak untuk sendok. Ada yang masih tebal. Ya ini mbak. Tipis. Nah, tapi tipis. Berarti nama kuno Bangsal ini dulunya Japan gitu? Ya, nama kuno dari Bangsal yang saat ini menjadi kecamatan Bangsal, desa Bangsal ini. Ini nama kunonya itu Japan atau kerajaan Japan. Sehingga kita mengenal dalam sejarah itu Adipati Japan. Ini memang terbukti. Ini ada jejak telur. Apa itu, Mbak? Ulo. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi di sini tuh bongkahan batu bata kunonya itu banyak. Sisin dia ono Mas Bro. Ya memang gundukan-gundukan di tengah sawah seperti ini itu cenderung menjadi sarang tikus. Bagaimana candi tikus awalnya itu juga sebuah gundukan di atas tanah. Kemudian karena menjadi sarang tikus akhirnya saat ini petirtaan yang sangat luar biasa sekali di Trowulan itu juga dinamai dengan candi tikus. Sangat luar biasa sekali ya Mbak ya. Ini bergaris telu. Ya iya banyak Mbak. Ada yang bergaris telu. Anu sayang ya. Kono yang kuandel loh. Ada yang besar, ada yang kuandel. Ada yang tebal, jadi ada yang tipis seperti ini, Mbak. Ada yang tebal juga. Nah, ini, Mbak. Banyak sekali, Mbak. Iki, Mas Bro. Fragmen-fragmennya. Iki. Apa, Mbak? Le. Apa, Mbak? Iki, Le. Apa, Mbak? Watu. Enggak, Mbak. Ini saya bekas anu umbru tikus, Mbak iki. Umbru tikus. Umbru tikus banyak ini, Mbak. Umbru tikus banyak. Di sini direk. Ya seharusnya. Ono sarang ulo mana? Tiba. Iki lho apa nih? Pelungsungane ulo. Sampai ngaget-ngagetnya, Mbak. Pelungsungane ulo kalau. Oh iya, Mbak. Iki ulo gede, Mbak. Gede ulone. Waduh. Itu ada sarangnya apa? Pelungsungannya ulo. Ternyata buat rumah ular ya. Lah ini pelungsungan ularnya itu banyak. Jadi pelungsungan ularnya itu banyak. Ulonya gede, kelihatannya ulo hitam. Kemungkinan kobra atau piton atau ular sawah ya ini. Ular sawah piton. Nah, ini sangat mengerikan sekali memang. Kita harus hati-hati memang. Disitulah kemudian sawah yang kemudian hamanya itu tikus. Itu setara rantai ekosistem itu kemudian adanya ular. Cuman ular saat ini tuh kebanyakan tidak ada yang makan, tapi kontol itu banyak. Sedangkan kontol itu biasanya makan percil, Mbak ya. Percil. Iya, percil. Iku kontol wae. Nah, iya itu kontol banyak. Itu percil atau apa namanya? Kata kecil ya. Kata kecil itu kesukaan kontol-kontol itu. Ya luar biasa sekali. Jadi peninggalan seperti ini itu tentunya butuh diekskavasi, Mbak ya. Dimungkinkan di dalamnya ada struktur, Mbak ya. Ada struktur yang ada di dalam ini. Diekskavasi. Termasuk kemudian kemungkinan ada peripi dan harta karun, Mbak ya. Seperti situs-situs yang lain, Mbak ya. Di dalamnya. Nah, ini perlu juga dikuak di dalamnya karena biasanya adanya sebuah bangunan suci, adanya struktur yang terpendam, di tengah struktur itu biasanya ada sumuran, yang di dalam sumuran itu ada peripi, yaitu berisi harta karun, emas, permata, sebagai jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Semoga kemudian tetap lestari, kita akan kemudian menguri-uri terus situs-situs dan cagar budaya untuk menjadi inspirasi kejayaan masa lalu agar kemudian kita memiliki kewajiban untuk melanjutkan kejayaannya kembali. Ini memang tertutup semak belukar ini merupakan gundukan yang penuh dengan bongkahan-bongkahan batu bata kuno. Jadi ini fragmen-fragmen batu bata kuno yang cukup banyak, kemeleler, Mbak ya. Kemeleler, gembletak. Ya, itu artinya terserek di mana-mana yang mengumpul yang menjadi satu di tengah persawahan ini. Dan ini letaknya itu sangat simetris, lurus, tepat kemudian jadi bongkahan atau apa? Gundukan tanah. Gundukan bongkahan batu bata kuno ini kemudian berjarak sekitar 60 meter, Mbak ya, atau 100 meter? Ya. Sekitar 60 meter sampai 100 meter itu ada gundukan yang sama juga penuh dengan bongkahan-bongkahan batu bata, pipisan-pipisan dan artefaktual lainnya. Termasuk kemudian di situs Punden Bagambreng ini yang juga dibangun secara modern tapi kemudian tetap menggunakan arsitektur Majapahit, yaitu ciri khasnya adalah gapura, pagar keliling, dan beberapa bangunan yang menggunakan batu bata merah.
Ini merupakan sebuah Berarti nama kuno Bangsal ini dulunya Japan gitu? Ya, nama kuno dari Bangsal yang saat ini menjadi Kecamatan Bangsal, Desa Bangsal ini nama kunonya itu Japan atau Kerajaan Japan. Sehingga kita mengenal dalam sejarah itu Adipati Japan atau Tumenggung Japan itu ada di sini. Nah, itu adalah sejarah-sejarah di abad ke-17-18 sampai kemudian masa kolonial Belanda. Sehingga kemudian Trunojoyo, kemudian para bangsawan Surabaya ketika bertempur dengan VOC itu melarikan diri ke Japan, yaitu melarikan diri ke sini. Itu. Nah, di sini juga di pokok punden ini ya. Ini yang diduga masyarakat itu ada ular yang sangat besar. Ini memang terbukti. Ini ada jejak telur. Apa itu, Mbak? Ulo. Iya, itu mungkin ular sama jejak telur-telurnya, Mbak. Nah, jadi telur-telurnya ini jejak telur ular yang sudah menetas, jadi tinggal apanya nih namanya? Ndok. Nah, tinggal kulit telurnya saja. Nah, ini berbeda dengan kulit telur ayam maupun bebek. Berarti ularnya gede ku? Iya. Kulit telur ini agak lunak besar sedikit. Ularnya besar karena telurnya aja sebesar ini sebesar ya. Itu. Sebesar ini. Ini sudah menetas, kemudian juga kayak aneh ndoke apa nih? Ndoke ulo apa? Kobra. Dudu. Ular sawah. Dudu. Anaconda ya. Wah. Sing nunggu tikus sih lho, mangan tikus yuk sawah lho. Ular apa? Piton, jenis piton. Nah, di sarang ular piton ini juga ada seperti inilah jejak kemudian peradaban kuno Majapahit, yaitu salah satunya adalah bongkahan batu bata kuno. Kemeleler, Mbak ya? Ah, kemeleler. Nah, itu banyak puntonya, Mbak. Iya, blekok. Ya. Oh, bangunnya itu banyak. Nah, ini. Iya, manuk kuntul itu. Iya, Mbak, banyak sekali, Mbak ya. Manuk kuntulnya wakeh. Nah, ini banyak ini fragmen cuilan batu bata kuno ini ya. Ya, ini kemeleler sekali. Ini ada keramik. Nah, apa jejak. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini cukup banyak sekali bukan ini dikumpulkan gitu ya. Nah, ini bongkahan batu batanya. Ya, ketebalannya ini sangat terlihat sekali kalau ini era Majapahit ya. Sekitar 3 cm. 3 cm, Pak, rata-rata ini batu bata di sini, Pak. 3 cm. 4 cm? 3 cm sampai 4 cm. Nah, ini banyak ini bukan tanah ini kita ya. Nah, ini memang ini kemeleler. Ya, Ateng gembletak ya. Kemeleler di sini banyak, Pak. Itu ada pipisan di sana. Oh iya, Pak. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang numpuk. Ada yang ditunjukkan ini, Pak. Iya. Batu batanya gembletak kemeleler, Pak. Oh, ada yang tebal sekali memang. Oh, ada yang tebal kayak empu sendok. Sekitar 8 cm, 7 cm, 8 cm. Ada yang masih utuh. Mbak. Ya ini, Mbak. Tipis. Nah, tapi tipis, ada lengkungan tiganya. Nah, ini sekitar 2 sampai 3 cm. Nah, ini era Majapahit. Iki lho pipisannya ya kene. Itu banyak. Di mana? Kemudian juga ada artefak-artefak lain selain kemudian bongkahan. Apa, Mbak? Gede iku lho. Tekus, Mbak. Ome tekus, Mbak. Itu. Gede. Iya. Nah, ini. Batu batanya itu banyak. Nah, ini juga menjadi sarang tikus, sehingga kemudian karena tikus itu makanan kesukaan ular ya. Jadi antara tikus yang banyak dan ular itu juga banyak. Iya, memang masa lalu memang harus kita pelajari sebagai pengalaman yang sangat berharga, terutama kemudian Desa Bangsal ini banyak menyimpan tinggalan-tinggalan yang sangat bersejarah. Karena bagaimanapun juga dalam kitab Negara Kertagama, nama kuno Bangsal ini merupakan Japan, di mana kemudian rombongan bangsawan Majapahit dari Trowulan itu bertolak melalui Japan, kemudian menyusuri Tebu, hutan Pandawa, Bebala, Kanci, sampai kemudian Ratna Pangkaja, sampai kemudian ke Pulungan, menuju ke Lumajang. Kemudian setelah kota Trowulan runtuh, itu sekitar tahun pertengahan abad ke-16, itu kemudian munculan Japan sebagai ibu kota atau institusi politik menggantikan Trowulan, serta kemudian Wirasaba di Mojo Agung. Artinya telatah kota besar Majapahit ini kemudian terpecah menjadi 2, Japan dan Wirasaba. Sehingga kemudian sejarah Japan dan Wirasaba itu menghiasi sejarah kita, sejarah Jawa Timur ini di abad ke-17. Misalnya saja kemudian putra dan cucu-cucu dari Sunan Ampel Surabaya
ini juga banyak menjadi penguasa di Surabaya, termasuk menjadi entah menjadi penguasa atau seorang wali yang ada di Japan. Ada desa Kauman. Desa Kauman yang artinya adalah desa para bangsawan kuno. Ini dikumpulkan menjadi namanya Desa Kauman. Di situ ada Raden Antio dan masjid kuno. Disitulah kemudian diduga itu juga merupakan peninggalan abad ke-17, yaitu cucu dari Sunan Ampel. Termasuk kemudian Tumenggung Prawirasena, kemudian serta punden-punden yang sangat banyak di sini. Termasuk kemudian ini Mbah Gambreng. Ya, Mbah Gambreng di sini juga menyimpan jejak-jejak bongkahan batu bata kuno yang sangat banyak, yang tertumpuk di tengah sawah, di punden maupun di sebelah sana itu cukup banyak.